tahun 82. Dan malah pada waktu saya di Islamkan, kedua orang tua saya hadir menyaksikan. Itu salah satu kenangan yang paling berharga buat saya. Setelah disemayamkan di Rumah Sakit Cikini, Jakarta Pusat, pada hari Selasa 15 Maret nanti, jenazah almarhum Lauren Rahadi akan dikebumikan di tempat pemakaman umum Pondok Rangon, Jakarta Timur, berdampingan dengan makam sang istri. Kabar Kabari. Tidak banyak kabar yang terdengar dari pedangdut Cici Paramida. Sekalinya datang kabar menghampiri, tidak jauh-jauh pasti menyoal kesendirian Cici yang berlarut-larut. Maklum, untuk wanita di atas usia 30 seperti Cici Paramida, pertanyaan yang paling kerap mampir pastilah soal pernikahan. Jika pertanyaan andalan itu datang, biasanya Cici santai menanggapi. Sikap santai Cici itulah yang pada akhirnya menimbulkan gosip baru. Kabarnya dalam waktu dekat ini, Cici Paramida akan segera naik pelaminan. Seorang pria asal Ujung Pandang disebut-sebut sebagai calon suaminya. Namun Cici yang ditemui di sebuah acara membantah kabar tersebut. Nggak tahu, nggak ada rencana tuh. Padahal kabar yang beredar, untuk menyambut kebahagiaan itu, bersama keluarganya, mantan kekasih Ferry Irawan ini akan menunaikan ibadah umroh dalam waktu dekat. Sehabis beribadah di Tanah Suci Mekah itulah, ia akan dipersunting oleh pria pujaan hati. Nggak ada, saya aja kaget nih dengernya. Ya pastilah pengen ke sana. Bantahan yang keluar terus-menerus dari mulut Cici Paramida membuat kisah asmaranya pun semakin tertutup dan simpang siur. Tidak adakah terbersit niat dalam kalbumu untuk segera mengakhiri kesendirian? Ya pastilah pengen ke sana, tapi saya ada rencana gitu sekarang ini belum ada rencana. Setelah Yoyo Padi mengalami tindak kriminal, kini giliran Joe Richard mengalami hal yang serupa. Hari Sabtu lalu mobilnya dibuka secara paksa oleh orang tak dikenal dan ia harus kehilangan sebuah handycamnya. Ulah orang tidak bertanggung jawab yang mencari uang dengan jalan singkat membuat mobil Joe Richard jadi seperti ini. Hanya karena ingin mengambil barang di dalamnya, kaca mobil BMW yang sedang diparkir di pinggir jalan itu hancur berantakan. Joe Richard yang baru meninggalkannya selama 10 menit pun terkejut saat kembali ke mobil dan mendapatkan kaca bagian belakangnya sudah tidak lagi berbentuk. Barang berharga yang ada di bangku belakang pun sudah dapat dipastikan raib di gondol maling. Gue cuma nanya lari kemana nih orang. Dikasih tahu arah sana. Gue langsung masuk mobil, langsung gue Uber, gue pokoknya gue kejar, gue rencana gue udah jelek banget deh, mau gue apain terserah nanti deh pokoknya gue Uber dulu, nggak ketemu. Jadi yang hilang cuma satu set kamera digital Canon 20D. Ini untuk kedua kalinya mobil kesayangan Joe Richard dijamah tangan-tangan jahil. Sebelum ini kaca spion sang mobil yang dicongkel paksa. Joe masih menahan sabar, tapi untuk kali ini ia tidak bisa lagi berdiam diri. Kalau gue nggak laporin, tempat di situ akan terus-terusan jadi nggak aman. Karena udah 2 kali ternyata kejadian di situ, di tempat yang sama. Rasanya sekedar berhati-hati saja tidak cukup untuk terhindar dari kejahatan di jalan. Ada faktor sial yang membuat siapa saja bisa bernasib malang seperti yang dialami Joe Richard. Joe pun menyadari benar hal itu. Agar tidak lagi bernasib sial, paling-paling ia hanya bisa meningkatkan kewaspadaan dan menghindari jalan-jalan yang dikenal rawan curanmor. Kemarin memang sering teledor, gue memang sering bawa barang di dalam mobil gue. Karena gue kan syuting kalau lagi nganggur, nunggu scene berikutnya, nunggunya lama, gue suka nonton DVD segala macam, suka bawa laptop dalam mobil. Kalau sekarang gue nggak pernah lagi. Udah banyak banget daerah yang bisa dicap daerah, kalau menurut gue tuh Bronx. Jadi daerah situ gue nggak akan pernah mau datang ke daerah situ karena gue tahu di daerah situ pasti kalau kita datang kita akan kena. Tak ada kabar yang tak kami kabari. Berikut pilihan kabar yang kami hadirkan khusus untuk menemani Anda di sore hari ini.
Tidak ada gunanya menyembunyikan sesuatu yang tidak mungkin mudah ditutup-tutupi, apalagi kalau sesuatu itu membawa kebahagiaan. Prinsip itulah yang membuat artis cantik Sofia Latjuba akhirnya berterus terang. Di sebuah tabloid ibu kota, secara terang-terangan Sofia Latjuba mengaku tengah mengandung bayi hasil buah cintanya dengan Michael Villarreal tunangannya. Meski bersifat aib, bagi Sofia Latjuba dan Michael kehadiran tamu kecil itu adalah sebuah kebahagiaan yang tidak salah kalau disiarkan. Makanya ia tidak berniat menutup-nutupi kehamilannya yang kini baru memasuki trimester pertama. Meski kini tengah berbadan dua, Sofia Latjuba dan Michael Villarreal sepakat untuk tidak mempercepat proses pernikahan mereka. Menurut ibu dari Eva itu, biarlah semua berjalan sesuai rencana. Sebelum Sofia Latjuba akhirnya berterus terang, kabar soal kehamilannya itu memang sempat ramai terdengar. Begitupun saat Sophie dan Michael menggelar acara pertunangan mereka bulan Desember yang lalu. Namun mantan istri musisi Indra Lesmana itu membantahnya. Rencana pernikahannya setelah Michael sudah final divorce-nya ya, tidak bisa sebelumnya, yang pasti. Jadi ya, hopefully next year, kalau lebih lama ya kita akan tunggu gitu. Akhirnya Sophie yang mulai menunjukkan tanda-tanda kehamilan saat hadir di konser Java Jazz minggu lalu tidak lagi menutup-nutupi kabar bahagia itu. Sebenarnya kita juga tidak mau ya ngumpet-ngumpet dari publik, dan inilah utang kita kepada publik daripada kita menutup-nutupi kehidupan kita atau apa yang mendingan kita keluarkan. Bagaimana perasaan saya itu adalah senang banget, berbahagia banget. Pemirsa, inilah sebuah kabar duka yang baru saja diliput oleh tim redaksi Kabar Kabari. Duka cita yang paling dalam dirasakan penyanyi legendaris Chrisye. Minggu 13 Maret kemarin, Lauren Rahadi, ayahanda yang begitu dicintainya, berpulang ke pangkuan sang halik pada pukul 3 sore di klinik Aditya akibat infeksi paru-paru yang dideritanya. Sebelum meninggal, ayahanda Chrisye sempat menjalani perawatan selama 3 minggu di ruang perawatan hingga akhirnya menutup mata untuk selama-lamanya di usianya yang ke-87 tahun. Jauh sebelum kepergiannya itu, kesehatan bapak dari 3 orang putra dan putri ini memang kurang baik. Kondisinya semakin memburuk saat Hana Rahadi, ibunda Chrisye, meninggal dunia pada bulan April 2004 yang lalu. Almarhum yang kehilangan setengah hidupnya setelah ditinggal pergi sang belahan jiwa karena penyakit jantung, mulai menunjukkan tanda-tanda penurunan kesehatan hingga akhirnya menyusul sang kekasih ke alam baka. Meski mengaku pasrah, Chrisye tidak dapat menyembunyikan rasa kehilangan yang begitu besar atas kepergian sang ayah. Penyakitnya adalah infeksi paru, kemudian ada asma yang akut. Jadi di visumnya juga termasuk, yang saya baca di visumnya juga apa sih istilahnya, gagal nafas lah. Sebelumnya, Chrisye mengaku tidak mengalami firasat apapun. Ia pun tidak melihat tanda-tanda akan kepergian sang ayah. Saya masih di rumah, kemudian abang saya yang menelpon dari klinik mengatakan bahwa beliau sudah berpulang gitu. Kini tidak ada lagi orang tua bijaksana yang selalu memberinya curahan kasih sayang. Hanya kenangan indah dan nasihat berguna yang masih tersimpan erat dalam hati putra-putrinya. Saat saya menjadi muslim di tahun 82, dan malah pada waktu saya diislamkan, kedua orang tua saya hadir menyaksikan. Itu salah satu kenangan yang paling berharga buat saya. Setelah disemayamkan di Rumah Sakit Cikini, Jakarta Pusat, pada hari Selasa 15 Maret nanti, jenazah almarhum Lauren Rahadi akan dikebumikan di tempat pemakaman umum Pondok Rangon, Jakarta Timur, berdampingan dengan makam sang istri. Tidak terasa 30 menit sudah berlalu dan kebersamaan kita berakhir sampai di sini. Saya Usi dan segenap kerabat kerja mohon diri dari hadapan Anda.
Kita akan bertemu kembali tentunya dengan kabar-kabar yang tak kalah menariknya. Hanya di stasiun kebanggaan kita bersama, RCTI Semakin Oke.